sini saya akan menjelaskan mengapa pernikahan dini sebagai faktor sosial. Jadi di dalam sosiologi, Emil Durkheim menyebut faktor sosial sebagai fenomena yang terjadi di luar individu, bersifat memaksa, umum terjadi dan memengaruhi masyarakat. Nah, pernikahan dini tadi itu sudah memenuhi unsur dari faktor sosial. Pertama, ini bersifat eksternal, di mana ini di luar dari keinginan individu. Misalnya, terjadinya pernikahan dini karena itu tradisi dari keluarga yang mendorong atau memperbolehkan adanya pernikahan di usia yang seharusnya belum boleh gitu, atau pernikahan dini. Kemudian karena ekonomi atau sosial. Nah, jadi keputusan ini diambil dari keinginan individu itu. Kemudian bersifat memaksa, di mana sebenarnya bukan kemauan dari individu untuk pernikahan dini, tetapi banyak hal yang memaksa mereka untuk menikah dini. Misalnya ada omongan-omongan dari masyarakat, daripada pacaran lebih baik menikah, atau daripada bikin malu keluarga lebih baik menikah, yaitu membuat paksaan kepada individu tadi. Nah, mengapa kami membahas tentang pernikahan dini? Ini berdampak kepada masa depan remaja, di mana remaja-remaja yang menikah dini ini akan pendidikannya akan putus, ya tidak dapat melanjutkan pendidikan, kemudian peluang kerjanya semakin berkurang, kemudian juga ketergantungan ekonomi, dan ini juga mempengaruhi kesehatan, di mana dapat terjadi komplikasi kehamilan, kemudian terjadinya kematian ibu dan anak karena belum siap untuk melahirkan atau memiliki seorang anak. Makanya kenapa kami membahas tentang pernikahan dini, karena ini mempengaruhi tentang pendidikan, kemudian kesehatan, perekonomian, dan juga masa depan bagi remaja. Halo semua, jadi sekarang kita ada di kantor urusan agama, di mana kita akan mewawancarai satu narasumber, yaitu kepala dari kantor urusan agama. Untuk sesi wawancaranya, Bapak, ini perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Maksud kedatangan kami di sini untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi kami tentang fakta sosial, yang mana kami membahas fakta sosial ini tentang pernikahan dini, Bapak. Iya. Baik Bapak, di sini kami ada beberapa pertanyaan tentang pernikahan. Menurut Bapak ini, apakah jumlah pernikahan di daerah Samarinda ini khususnya cenderung meningkat, menurun, atau stabil dalam beberapa tahun terakhir ini? Kayaknya stabil ya, stabil pernikahan. Yang menurun itu pernikahan di luar kantor, karena orang pada senang juga nikah. Kalau secara umumnya ya 800 sampai 100-an satu tahun. di Samarinda ini, kondisi ekonomi itu bisa nggak mempengaruhi keputusan orang untuk menikah lebih cepat, atau justru memilih keputusan untuk menunda pernikahan di Samarinda ya Pak? Ini yang mana lagi pertanyaannya? Beda lagi dengan menikah dini? Apa ya, Masih ada kaitannya enggak? masih ada kaitannya Pak. Ya kalau nanti hakim dari pengadilan juga sudah memeriksa dan meneliti masalah ekonomi. Nanti suaminya kerja apa, penghasilannya berapa, itu juga bagian pertimbangan hakim untuk memutuskan dikabulkan itu. Ada yang masanya udah kerja, ada penghasilannya 1,5 sebulan, ada 2 juta. Itu juga dicantumkan di situ dalam bahasan-bahasan sebelum diputuskan. Nah, itu yang terkait dengan pernikahan dini. Jadi Pak, saya mau nanya, bagaimana pandangan Bapak tentang fenomena pernikahan dini di daerah Samarinda? Nah, apakah kasusnya itu masih banyak terjadi di Samarinda tentang pernikahan dini itu? Ada. Pernikahan dini di Samarinda itu meningkat atau bagaimana Pak sekarang? Kalau di kota masih banyak Pak.
Saya kan di wilayah Samarinda Ulu ya ini. Oh, Seputaran Samarinda Ulu saya akan sampaikan ada lah sebulan itu kadang 1 apa 2 orang Kan sebulan yang itu mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Kalau tidak berarti itu di bawah. Ada datanya itu. Saya nggak bisa membandingkan yang 2022 dengan 2005 sampai Desember, tapi nanti ada data. Ada catatannya mereka yang mendapatkan dispensasi itu berarti di bawah umur. Yang 18, ya di bawah 19 begitu. Mungkin pertanyaan saya masih erat kaitannya dengan yang telah Bapak jelaskan tadi. Jadi pertanyaan saya adalah apa alasan yang paling yang faktor pendorong lah untuk orang tuh melakukan pernikahan dini? Kira-kira apa alasannya? Alasan yang mendasar kenapa pernikahan dini yang sepengetahuan kami pada saat screening itu ya karena bahasanya ada cinta dan sayang. Itu alasannya. Kadang bapaknya juga ada bingung. Kalau sudah cinta kasih sayang, bingung sekali orang tua. Gitu? Kalau udah pacaran, orang tuanya juga khawatir terjadi yang diinginkan. Itu sudah diinginkan ya nanti ujung-ujungnya hamil, hati-hati. Nah, ada juga orang tua yang mendasari yaitu tadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anaknya, berbuat besar misalnya hamil. Jadi itu yang juga dilakukan oleh orang tua karena sekali lagi sidang itu bukan anaknya saja yang disidang ditanya, tapi kedua orang tuanya setuju nggak ini anaknya. Itu yang harus juga diperhatikan. 1 pasang Bukit Pinang, 2 pasang bulan April. Kemudian bulan Juli ada 1 pasang Air Hitam. Bulan Juli 1 pasang Bukit Pinang di bawah umur. Kemudian Agustus ada 2 pasang. Kemudian November ada 2. Desember banyak 5. Tapi ini setahun yang lalu 2024. Dia bulan surat kami kemarin dibawa ke pengadilan. Setelah di sidang ini putusan sidangnya bahwa di sidang dia boleh menikah. Ini putusannya. Setelah ada penolakan dari kaum Agak shock nih teman kita nih Pak.